selamat siang dan selamat tahun baru. Ya, senang sekali bisa melayani setiap Anda di awal tahun 2026 ini, saudara-saudara. Jadi selama tahun ini, saudara-saudara, kita ini punya tema tahunan yaitu Moving Together, Higher and Stronger. Ya, Higher and Stronger ini maksudnya apa, Bapak Ibu? Bahwa kami merindukan setiap saudara itu naik dalam kerohanian saudara. Ya, jadi step kita itu betul-betul mengalami Tuhan dan bertambah dalam pengertian dan hikmat mengenal Tuhan lebih baik. Dan saudara bertumbuh secara rohani, itu yang dimaksud dengan higher. Dan kalau saudara naik, kalau saudara bertumbuh secara rohani, saudara-saudaraku, maka Anda akan menjadi orang yang lebih kuat. Almost automatically kalau bagi saya ya, karena begitu saudara naik tinggi, saudara melihat lebih luas, dapat hikmat, dapat pengertian-pengertian yang benar, saudara kan menjumpai bahwa kekuatan rohani saudara bertambah. Memang sepanjang usia dewasa saya Bapak Ibu, seingat saya pokoknya tiap kali momen tahun baru ya, mulai dari saya kecil kalau nggak salah, saya juga lupa. Tapi sepanjang saya ini sudah menjelang dewasa ya, mungkin sudah 30 tahun terakhir lah ya, hampir tiap, seingat saya tuh kalau tahun baru itu ramalan tahun depan tuh mesti nggak enak saudara-saudaraku. Ya lebih sulit lah, lebih apalah gitu ya. Termasuk tahun ini, ya kan 2026 akan begini begitu. Saya pikir memang kita tidak bisa mengendalikan. Kita tidak mungkin ngatur gitu masa depan mau jadi kayak apa, ya kan. Saya percaya segala hal bisa terjadi. Tapi bukan berarti kita tuh pasrah dan kemudian menjadi korban nasib saudara-saudaraku. Bukan. Tapi kita bisa menjadikan diri kita ini lebih kuat, ya enggak. Kita tidak bisa mengubah situasi, tapi kita bisa membuat diri kita itu bisa naik dan melampaui situasi. Outgrown the problem. Gitu. Kita tuh bisa bertumbuh, melampaui setiap tantangan yang kita hadapi. Sehingga walaupun tantangannya makin bertambah, tapi kita tetap tidak cuma survive, tapi thriving. Kita tuh berkembang saudara-saudara. Itu yang saya yakini terjadi sudah dalam hidup kita. Saya percaya saudara di sini semuanya ini bukan cuma survivor, tapi Anda itu thriving. Anda itu tidak cuma bertahan, tapi Anda berkembang dalam berbagai kesulitan. Betul enggak? Jadi persoalannya bukan apakah tantangannya sebesar apa, persoalannya adalah kekuatan saudara sebesar apa untuk tahun ini. Itu sebabnya tema Higher and Stronger saya harap menjadi satu bukan cuma tema, tapi terjadi dalam hidup Anda. Anda bisa mengalami, Anda tuh naik lebih tinggi dan menjadi lebih kuat. Dan dalam bulan Januari, saudara-saudaraku, kita punya tema Yesus Tuhan, saudara-saudara. Jesus is Lord. Ya. Dan kalau saudara ikut konteks, dalam bulan ini kita akan membahas 4 jati diri Kristus yang tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 dan 6. Dikatakan di Yesaya 9 ayat 5 dan 6 itu seorang anak telah lahir dan seorang putra telah diberikan. Ya. Dan orang akan menyebut, orang akan menamai dia. Nah ini ada 4 nama, 4 jati diri Kristus. Yang pertama itu penasihat ajaib, yang kedua itu adalah Allah yang perkasa, yang ketiga itu Bapa yang kekal, dan yang keempat itu Raja Damai. Jadi 4 jati diri, 4 nama inilah yang akan dibahas minggu demi minggu dalam konteks. Dan syukur-syukur kalau bisa dalam khotbah minggu, karena yang khotbah kan memang ganti-ganti ya saudara-saudara. Tapi di Galaksi saya mengkhotbahkan 4 ini secara utuh, secara urut gitu. Jadi minggu pertama kita membahas tentang penasihat ajaib. Ini luar biasa. Yesus sebagai Tuhan itu bukan seorang slave master begitu. Yesus Tuhan itu bukan kayak seorang yang kemudian memaksa dan mengancam orang lain. Kekuasaan ketuhanan Kristus itu bukan dari superioritasnya saudara-saudaraku, tetapi dari nasihat gitu. Luar biasa. Jadi Tuhan itu sebetulnya semua perintah, semua firman Tuhan itu sebetulnya berupa nasihat. Bukan sebuah hardikan atau ancaman saudara-saudaraku. Makanya ada banyak orang tuh tidak taat sama Tuhan tuh karena itu. Karena firman Tuhan tuh lembut. Firman Tuhan tuh bersifat mengajak sebetulnya. Bersifat mengajak kita tuh mikir. Dan Tuhan tuh berharap kita tuh taat bukan karena takut, saudara. Bukan. Tuhan tuh berharap kita taat karena kita tuh ngerti. Itu namanya penasihat ajaib. Ya, itu ada dalam bahasan konteks minggu lalu mestinya. Nah minggu kedua ini kita bahas tentang kekuasaan. Allah Maha Kuasa. Almighty God. Bagaimana keperkasaannya dalam kita, saudara-saudaraku, itu diwujudkan. Nah, topik hari ini menarik, saudara-saudaraku. Ini barcode-nya ya. Ini begini, hari ini saya ini mencoba untuk satu tugas yang berat ya. Saya ini sedang mencoba untuk memutar balik pikiran saudara.
Saya ingin mencoba membalik pengertian saudara tentang yang namanya keperkasaan Tuhan. Hari ini kita kalau menerjemahkan Allah yang perkasa, apa yang muncul dalam pikiran saudara? Allah yang perkasa itu Allah yang meneduhkan badai, ya kan? Membelah laut. Yang membelah laut dan meneduhkan badai, itu Allah perkasa. Yes, that's true. Allah yang menghabisi musuh-musuhnya. Waktu zaman Musa, laut terbelah, Firaun dan tentara Mesir dihabisi, ditenggelamkan. Itu Allah perkasa. Waktu zaman Elia menghadapi nabi-nabi Baal, api turun dari surga. Dan Elia sendirian dia membunuh 450 orang tanpa perlawanan. Zaman Musa juga, zaman Yosua, Yeriko dikelilingi di 7 kali. Runtuh temboknya, Allah yang perkasa. Tetapi saudara harus cermati, waktu Yesus di dunia ini, dia tidak pernah melakukan hal semacam itu saudara-saudaraku. Ya dia meneduhkan badai, ya dia kasih makan 5.000 orang, tapi seluruh keperkasaannya itu bukan ditujukan untuk menaklukkan. Bukan untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Tujuannya bukan itu. Bukan untuk mengalahkan musuh, bukan untuk menghancurkan lawan, bukan. Keperkasaan Yesus yang tunjukkan di dunia ini itu lebih kepada kemanusiaannya, kelemah lembutannya. Nanti itu kan. Jadi hari ini saya sedang mencoba untuk memutar balikkan cara pikir kita. Kita berpikir bahwa orang powerful itu yang bisa menaklukkan orang. Menang persaingan. Kompetisi selalu di atas. Menjadi yang paling superior. Itu yang namanya powerful. Kita berpikir bahwa orang powerful itu duitnya banyak. Jabatannya tinggi. Hari ini saya sedang mencoba untuk menyadarkan saudara bahwa kalau Yesus itu sebagai Tuhan, keperkasaan Kristus dalam hidup kita tidak diwujudkan dari power play seperti itu saudara-saudaraku. Bukan dengan mengalahkan orang. Nangkep ya? Jadi Yesaya 9 ayat 5 dan 6 ini sangat luar biasa satu nubuatan ini. Dari 4 jati diri ini semuanya itu menggambarkan tentang Yesus sebagai Tuhan sebetulnya. Jadi kalau penasihat ajaib, dia tuh Tuhan bukan yang memerintah, mencambuk saudara, bukan. Dia memberikan nasihat, mengajak, mengundang. Marilah kepadaku. Begitu. Berbahagialah orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi dia bukan memerintahkan dengan perintah-perintah agama. Bukan. Makanya Yesus itu tidak membuat agama baru. Dia cuma memberitakan hikmat. If you do this, kalau kamu lakukan ini, kamu akan mengalami ini. Itu nasihat namanya. Makanya saya tidak suka dan tidak percaya dengan khotbah yang menakut-nakuti saudara-saudaraku. Kalau saudara ngasih perpuluhan, akan dimakan belalang pelahap itu. Saya nggak suka. Anda kalau mau ngasih perpuluhan misalnya, Anda memberi karena mengerti manfaatnya. Mengapa kita harus memberi perpuluhan misalnya? Kita tahu itu kenapa. Bukan karena itu, itu hukum Taurat. No, makanya nih orang berdebat, hukum Taurat sudah tidak berlaku, perpuluhan sudah tidak perlu. Tidak, saudara-saudaraku. Esensi dari perpuluhan itu sebetulnya soal hati kita. Soal syukur kita kepada Tuhan. Ini contohnya ya, contoh. Jadi superioritas itu dalam kekristenan sebetulnya tidak dikenal akhirnya. Ada 3 poin. Yang pertama kita akan melihat bagaimana keperkasaan Allah itu dalam kemanusiaan Kristus. Yang kedua adalah bagaimana kekuatan Allah itu diwujudkan bukan dengan mengalahkan, menaklukkan, tapi mengalahkan dosa. Yang dihabisin itu iblis dan dosa dan maut. Bukan manusia, bukan musuh-musuh kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana kuasanya itu sempurna dalam kelemahan kita. Ya, jadi sekali lagi inti pesan pada hari ini adalah membuat saudara memahami bagaimana kita semua ini saudara-saudaraku adalah orang-orang yang diberi keperkasaan oleh Tuhan. Selama ini sekali lagi kita melihat orang yang powerful itu apa? Duitnya banyak, jabatannya tinggi, ya kan? Orang yang jadi powernya orang itu kita ukur dari kemampuannya, kapasitasnya dia untuk mengubah dunia, mengubah keadaan. Baik secara positif maupun negatif. Dengan skala gitu, secara manusia. Dan kita semua kepingin jadi orang seperti itu. Aku kepingin punya uang banyak, aku kepingin jabatan tinggi, punya power, kuasa gitu. Seluas-luasnya. Enak ya jadi begitu. Gitu. Kalau perlu 1 tahun kita bisa liburan 4 kali ke luar negeri, Eropa, Asia, Amerika, Afrika, tiap tahun. Nah beberapa dari kita mungkin saudara-saudaraku mau liburan ke Batu aja nabungnya setahun saudara-saudaraku. Iya kan, kadang-kadang tidak semua dari kita punya power itu. Nah pada siang hari saya katakan
Bahwa dalam Kristus Anda tuh sebetulnya orang-orang yang powerful. Cuman powerful tuh wujudnya apa? Itu bukan seperti yang Anda gambarkan selama ini itu loh. Makanya sekarang kita lihat keperkasaan. Kalau Yesus disebut sebagai Allah yang perkasa. Di sisi mana saudara-saudaraku? Saudara perhatikan ayat ini di Filipi pasal yang kedua. Saudara, ini ayat yang menarik sekali dikatakan bahwa dalam keadaan sebagai manusia, Yesus itu telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara lihat bahwa orang menjadikan Yesus Tuhan itu bukan karena dia itu membelah laut. Bukan karena dia menundukkan badai. Saya mau tanya sama saudara. Hari ini kita semua Kristen. Ya, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Apa yang membuat saudara menaklukkan diri kepada dia sebagai Tuhan? Apakah karena dia berkuasa memasukkan saudara ke surga atau ke neraka? Ataukah karena saudara dijamah oleh kasihnya? Saya mau tanya saudara. Apa yang membuat saudara itu memberi diri untuk menyebut dia sebagai Tuhan? Kalau saya betul-betul menghormati dan mengasihi Kristus. Kenapa? Kasihnya, kesetiaannya, kelembutannya, pengampunannya, kesabarannya kepada hidup saya. Bukan karena dia, enggak tahu ya kalau ada di sini saudara yang masih dalam posisi di mana, ya Pak kalau aku enggak jadikan Yesus Tuhan, nanti aku mati masuk neraka. Kalau saudara masih di posisi itu, saudara eman-eman. Karena yang masukin saudara ke neraka itu bukan Yesus sebetulnya. Yesus tidak pernah masukkan orang ke neraka. Yang bikin saudara masuk neraka itu dosa-dosamu, bukan Yesus. Yesus sebagai Tuhan itu angkat saudara dari hukuman kekal itu. Jadi saudara hari ini kalau kita jadi Kristen bukan karena Yesus itu membawa pedang. Ya kan? Bertobat dah, enggak bertobat tak. Gitu. Ada kan agama nyebarnya pakai pedang itu ada. Kita tidak. Kita menyebarnya itu lewat para martir. Orang-orang yang mati. Orang-orang yang menyerahkan nyawanya untuk jadi misionaris. Tidak berdaya. Kristus disebut sebagai Tuhan, segala Tuhan. Dalam nama Yesus bertekuk lutut yang ada di langit. Kenapa? Dia tuh menjadi manusia. Dan sebagai manusia dia tuh sudah bahkan merendahkan diri sampai mati. Jadi sebutan Allah yang perkasa yang pertama atau El Gibor. Itu ditujukan kepada Yesus dalam statusnya sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Jadi keperkasaan Allah itu diwujudkan dalam kemanusiaan Yesus. Ini saudara pegang dulu baik-baik. Karena kita juga manusia. Sekali lagi, itu yang membuat Yesus itu tidak pernah mendemonstrasikan kekuasaan Allah seperti model perjanjian lama. Keperkasaan Allah dalam Kristus tidak dinyatakan melalui unjuk kekuatan yang menundukkan atau menakutkan atau mengalahkan orang lain, tetapi melalui kasih, ketaatan, dan kelemah lembutan. Dalam Matius pasal yang kelima, ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki atau mewarisi bumi. Saudara-saudara, kelemah lembutan itu adalah kekuasaan dan keperkasaan yang sesungguhnya. Saudara kalau di rumah ya, punya anak yang gak nurut, ya kan. Punya istri yang lebih gak nurut lagi misalnya. Apa yang saudara lakukan? Saudara mau pakai power game, kalau gak nurut, saya kasih uang belanja. Kalau gak nurut, tak gebui kamu, anak misalnya. Saudara bisa membuat orang tunduk kepada kekuasaan saudara lewat koersif itu tadi. Paksa, ancam. Tapi bagi saya itu bukan kekuatan. Orang yang memimpin dengan menyebar ketakutan bukan orang yang kuat. Tapi kalau saudara itu di rumah tidak pernah marah, bersikap lembut. Anda berkata dengan anak aja, berkata dengan sopan, dengan baik. Tidak ada bentakan, tidak ada kemarahan, tidak ada pukulan, tidak ada ancaman di rumah. Dan semua nurut kepada saudara, istrimu tunduk, anakmu tunduk, dalam kasih, itu kekuatan. Setuju gak? Ada amin? Amin ya. Ada amin istri-istri? Tidak berani, suaminya di sebelah mungkin ya. Jadi saya katakan saudara harus marah untuk menunjukkan otoritas saudara. Saudara tidak mengenal kekuatan yang sebenarnya. Mewarisi bumi itu bicara masalah otoritas. Keperkasaan Allah diwujudkan dalam kekuatan untuk menanggung. Nah ini dia.
Jadi keperkasaan Allah yang sebetulnya saudara-saudaraku, itu ditunjukkan Allah dengan kita dikasih kekuatan. Kita buka, kita baca ya, saya tidak cantumkan di layar. Saya mulai membiasakan diri saudara-saudaraku untuk mengajak jemaat itu membuka Alkitab. Ya, jadi saudara bukan datang sebagai konsumen, tapi saudara datang itu beribadah, membaca kitab suci. Makanya saya juga selalu bawa Alkitab buku kalau ke gereja. Saudara-saudara yang di sini masih ada yang bawa Alkitab buku, saudara kalau masuk surga, surganya lantai paling atas, pemandangan gunung saudara-saudara. Mountain view. Yang tidak bawa Alkitab buku masuk surga tapi lantai bawah, street view. Ya. Kita buka Kolose pasal yang pertama. Ayat 9 sampai 11. Ya, saudara bisa buka di HP saudara, tapi pastikan kalau ada Shopee jangan dilihat ya. Itu pencobaannya luar biasa. Kolose 1 ayat yang ke-9. Sudah ketemu ya. Sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan. Ini juga doa saya untuk setiap saudara. Higher and stronger. Saudara itu menerima hikmat dan pengertian rohani untuk tahu kehendak Tuhan. So you can go higher, oke? Sehingga begitu saudara mengetahui kehendak Tuhan, yang pertama hidupmu itu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Jadi kerjaan saudara itu berbuah, berhasil. Dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Dan ayat 11 ini kuncinya. Dan kita ini dikuatkan dengan segala kekuasaan oleh kuasa kemuliaannya untuk menjadi lebih kaya? Bukan. Untuk menguasai orang lain? Bukan. Kita dikuatkan dengan segala kuasa kemuliaannya untuk apa? Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Coba renungkan ayat ini. Kuasa Tuhan diberikan kepada saudara bukan supaya saudara itu menjadi superior. Bisa mengalahkan kompetitor saudara. Bukan. Bukan supaya saudara menjadi orang paling ditakuti. Gitu. Atau menjadi orang yang semua maumu terwujud. Bukan saudara-saudara. Keperkasaan Allah sebagaimana digambarkan dalam kemanusiaan Yesus. Itu membawa kita pada kehidupan yang bersedia menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Taat pada firman. Lembut dan merendahkan diri. Saya kasih contoh lagi misalnya. Saya mau tanya saudara. Mana orang yang lebih kuat menurut saudara? Mana orang yang lebih kuat? Orang yang bisa menghancurkan hidup musuh-musuhnya. Atau orang yang bisa mengampuni musuh-musuhnya. Yang mana? Mengampuni. Coba saudara renungkan. Pak, lek ngampuni terus pak. Habis pak diinjak-injak pak. Banyak orang ngomong bahwa kalau ada orang merugikan aku 1 kali, tak balas 5 kali. Because I'm stronger. Betul ya? Kita tuh melihat kekuatan, kuasa, power itu sebagai kemampuan untuk kalau perlu merusak hidup orang. Saya bikin susah hidupmu gitu. Jangan macam-macam sama saya. Kamu enggak tahu saya siapa. Power play, power game. Nah itu yang dicari orang saudara-saudara. Itu yang dianggap sebagai keperkasaan. I can destroy your life. Jangan macam-macam sama saya. Itu keperkasaan. Dalam Kristus bukan seperti itu. Dia mengosongkan dirinya, saudara-saudara. Dia mengambil rupa seorang hamba. Taat sampai mati. Bikin nobody. Hari ini saya pikir ya, kalau Yesus datang ke dunia pada zaman sekarang, hari ini, dia tidak akan menjadi seorang CEO atau direktur. Saya pikir tidak. Dia mungkin menjadi guru les mungkin. Saya serius. Tukang kayu. Kerjaannya sangat umum di saat itu, saudara-saudara. Mungkin hanya menjadi guru matematika mungkin. Atau menjadi seorang siapa ya? Ya pekerjaan yang paling biasa. Saudara tahu Yesus itu tidak kaya. Dia tidak punya rumah, dia ngomong anak manusia tidak punya tempat untuk taruh kepalanya. Dia ada rumah lah di di Kapernaum, ya rumahnya orang tuanya. Tidak punya pengikut politik, tidak punya tentara, tidak punya basis pengikut yang besar. Politik tidak ada. Dia itu betul-betul jalan keliling, tapi dia menuduhkan badai dan yes. Saya ingin katakan, semua unjuk kekuasaan yang Yesus lakukan, yang pertama adalah tujuannya itu belas kasihan. Satu-satunya mujizat yang publik banget itu yang kasih makan 5.000 orang itu.
Tapi setelah dia kasih makan 5.000 orang, ngapain dia? Bikin pasukan? Bikin partai? Tidak, dia menyendiri, dia menyingkir. Bukan tujuannya dia bukan untuk dapatkan keperkasaan manusia, itu bukan. Padahal saya yakin 5.000 orang itu sudah siap jadikan dia raja. Bukan itu tujuannya, bukan itu yang dia mau capai. Justru karena itu, karena dia mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, itulah kita tahu hasilnya. Dia menjadi penguasa satu-satunya sebagai Tuhan itu. Saudara nangkep ya. 2 Korintus pasal yang ke-6. Ya, sudah buka 2 Korintus 6. Ini lebih ngeri lagi sebetulnya, agak lebih gimana gitu saudara ya. 2 Korintus pasal yang ke-6, kita baca dari ayat yang ke-4 sampai 7. 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 7. 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 7. Sebaliknya dalam segala hal, kami ini menunjukkan bahwa kami adalah hamba Allah. Yaitu dengan penuh ketabahan dalam penderitaan, kesengsaraan dan kesukaran. Dalam menanggung pukulan, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga dan kelaparan, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tulus ikhlas, dalam memberitakan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, baik di tangan kanan maupun di tangan kiri. Senjata keadilan ini maksudnya apa? Pedang? Bukan. Senjata keadilan ini adalah satu pemikiran untuk siap menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Seperti dikatakan 1 Petrus 4. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, maka hendaklah kamu mempersenjatai dirimu dengan pemikiran yang sama. Jadi sudah lihat kekuatan kita itu bukan kekuatan jasmani duniawi. Makanya saya yakin setiap kita, semua Anda di sini saudara-saudaraku, Anda adalah orang-orang yang perkasa dalam Tuhan. Tetapi keperkasaan Anda tidak ditunjukkan lewat materi, politik, bukan. Bukan dengan banyaknya pengaruh atau banyaknya anak buah saudara, bukan. Saudara bisa menjadi seorang pegawai toko, saudara bahkan bisa menjadi seorang babysitter mungkin. Dan Anda bisa menyatakan keperkasaan Allah dengan cara apa? Anda dengan setia menyatakan Kristus kepada dunia sekitar Anda. Anda bekerja dengan jujur, dengan setia. Sementara mungkin Anda punya kesempatan untuk mengambil keuntungan, Anda tidak lakukan itu. Anda menunjukkan satu kualitas karakter Kristus yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Anda tidak lagi dikuasai oleh dosa. Ini yang poin saya yang kedua. Keperkasaan yang sesungguhnya adalah hancurnya dosa. Jadi Yesus itu tidak menghancurkan musuhnya. Dia itu menghancurkan iblis, saudara-saudaraku. Dalam Ibrani pasal yang kedua ayat 14-15 dikatakan, maka Yesus itu menjadi sama dengan mereka. Maksudnya menjadi sama dengan manusia, menjadi manusia dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Artinya Yesus itu juga mengalami semua kondisi manusia yang lemah, ditolak, miskin, tidak punya pengikut, tidak dianggap orang, dianggap gila, dianggap bodoh. Supaya, ini perhatikan, oleh kematiannya ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara lihat, oleh kematiannya dia membinasakan iblis. Saudara coba renungkan ini baik-baik. Kita tuh membinasakan sesuatu bukan dengan mati, saudara-saudara. Betul enggak ya? Saudara kalau mati, saudara yang binasa bukan musuhmu, betul enggak? Kalau Anda yang mati, ya berarti Anda yang kalah gitu loh. Ini enggak, justru dengan kematiannya, dengan kekalahannya itu, musuh terbesar. Sepanjang sejarah saudara-saudaraku, siapa yang bisa mengalahkan maut? Saya mau tanya. Anda kalau mau cari orang yang paling powerful, adalah orang yang bisa mengalahkan maut dan kematian, dan iblis. Mau Julius Caesar, mau siapapun yang namanya manusia se-powerful apapun, nasib mereka sama. Ditelan oleh maut. Jadi ini ada manusia satu ini, seorang anak ini. Miskin, anak tukang kayu. Umurnya gak panjang juga, 30 sekian tahun. Tidak berhasil membuat satu kudeta apapun.
Akhir hidupnya ditangkap, dipukuli, disalibkan. Tetapi karena kematiannya, musuh terbesar dikalahkan. Ini keperkasaan. Saudara bisa nangkep maksud saya ya. Di mana kekuatan Allah sesungguhnya sekali lagi. Bukan dengan menaklukkan orang lain. Bukan dengan menjadi nomor satu di dunia. Bukan dengan dikagumi orang. Wah hebat ya MDC ya. Hebat Pak Agus, Pak Andreas ya. Jemaatnya 20 ribu. Bukan itu saudara-saudaraku, bukan. Hebat ya bisa punya gereja yang sangat besar. Enggak. Wah hebat ya perusahaannya udah puluhan, uangnya triliunan, itu orang hebat. Saya gini, boleh kalau saudara memang dikasih kapasitas, kasih anugerah, favor, dapatkan semua itu. Tapi kehebatan itu, keperkasaan kita bukan diukur dari situ Bapak Ibu. Saya serius. Karena sekali lagi Yesus waktu ada di dunia, dia tidak tampil hebat, tidak. Yang membuat Yesus itu sangat hebat itu adalah kesediaannya untuk mengosongkan diri. Dan lewat kematiannya, kematian itu kan titik yang terendah. Ya toh. Kematian itu adalah kondisi yang paling rendah dalam hidup kita, mati. Tapi justru kok lewat kematiannya itu musuh terbesar itu dikalahkan. Ini cara kerja Tuhan, ini prinsip Bapak Ibu. Makanya saya bilang dalam hidup ini jangan menang-menangan. Percaya saya. Keperkasaan Allah ditunjukkan dengan hancurnya kuasa dosa dan maut oleh kematian Kristus sebagai manusia. Musuh kita itu bukan manusia. Musuh kita itu bukan keluarga kita. Musuh kita itu bukan kompetitor kita. Musuh kita itu bahkan bukan orang-orang yang memusuhi kita, saudara-saudaraku. Kita mengatakan musuh kita itu apa? Roh-roh jahat. Yang membunuh, mencuri, membinasakan kita. Musuh kita itu apa? Dosa dan maut, saudara-saudaraku. Dalam Kolose 2:15 dikatakan dia telah melucuti pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Menangnya gimana? Mati. Saudara mulai nangkep gagasan ini ya. Jadi kita ini seringkali berjuang, dan ada beberapa macam orang. Kalau bagi beberapa orang yang menang di dunia dalam tanda kutip ya. Mereka yang kaya, mereka yang berhasil, mereka yang punya jabatan. Mereka bersuka cita gitu, wah aku berhasil. Nih, mereka kemudian berusaha menunjukkan keberhasilan mereka. Manusia itu gitu, sosial media kita misalnya, itu semua isinya apa? Menunjukkan pencapaian. Makan enak difoto, ya kan? Keluar negeri difoto, itu ditunjukkan. We share our success, begitulah. Sedangkan kita yang tidak seberhasil itu. Yang menurut saya mungkin 80% lah manusia itu pegawai ya. Yang jadi bos, jadi apa itu mungkin pikiran saya sekitar 20% lah. 80%-nya orang-orang biasa, staf, buruh, ya kan. Orang-orang yang harus kerja makan gaji, saudara-saudaraku. Gajinya mungkin 15 koma, ya. Maksudnya tanggal 15 langsung koma, gitu saya goyang saudara-saudara. Entek tanggal 15 itu, 15 koma gajinya. Mungkin itu sebagian besar kita. Bagi orang-orang seperti ini, saudara jangan pernah berpikir bahwa saudara ini orang-orang yang tidak berdaya. Di saatku tak berdaya. Well, no. Berapapun gaji Anda, berapapun keuangan Anda, pastikan hidupmu itu jadi berkat. Pastikan itu. Anda bisa melayani, bisa memperhatikan orang, mendoakan orang, bersikap lembut kepada keluarga Anda. Saudara melayani istrimu, melayani suamimu, melayani anak-anakmu. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan karena keberadaan saudara. Ini keperkasaan saudara-saudaraku. Anda mengampuni orang yang bersalah kepada Anda. Anda berjalan tanpa dendam, tanpa kebencian, tanpa kemarahan dengan siapapun. Itu kekuatan keperkasaan. Anda kalau ketemu orang, Anda selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Ada yang ngomong ini, waduh ini membuat kita tuh jadi orang-orang yang kalah. Tidak. Saya percaya gini Bapak Ibu, kalau Anda melakukannya dengan benar, Anda tidak akan diinjak-injak. You will gain respect, menurut saya ya. Kalau saudara lakukannya dengan benar, orang akan menghormati saudara. Bukan karena saudara bisa mencelakakan mereka. Orang akan hormati Anda, bukan karena Anda itu lebih kuat, lebih superior dari mereka. Tidak, orang akan menghormati saudara. Because they see something in you. Mereka lihat apa? Mereka lihat Kristus dalam hidup saudara. Dan dosa ini begitu dikalahkan saudara-saudaraku, jangan menghambakan diri lagi. Ini saya mau
dalami sedikit. Setelah hancurnya kuasa perbudakan dosa dan maut, jangan menyerahkan kembali tubuh kita kepada perhambaan dosa. Tetapi gunakan untuk senjata kebenaran Allah. Ini prinsip penting. Ada banyak orang itu ditipu oleh iblis. Ya, iblis itu tidak punya kuasa, tapi iblis ngomong gini. Iblis ini ngomong gini, tidak bisa, orang itu pasti berdosa. Pasti. Mana ada orang tidak berdosa? Pasti berdosa. Jadi dosa itu kewajaran. Jadi saudara akhirnya mulai menuruti begitu, mulai mengiyakan dan setuju dengan itu. Roma pasal yang ke-6 ini saya bacakan tadi, ini saya salin karena panjang. Ini terjemahan sederhana. Ini bagus banget saudara, terjemahan sederhana. Ini belum ada versi bukunya, masih elektronik ya, TSI. Saudara perhatikan baik-baik, saya akan bacakan Roma 6 ayat 10 sampai 18. Waktu Kristus mati satu kali, hal itu sudah cukup untuk mengalahkan kuasa dosa untuk selamanya. Sekarang dia punya hidup yang baru dan karena dia hidup bersatu dengan Allah, tidak mungkin dia bisa mati lagi. Demikian juga dengan kita sendiri menganggap diri kita mati terhadap dosa dan bersatu dengan Kristus Yesus supaya kita hidup hanya bagi Allah saja. Jadi kita tidak boleh lagi membiarkan dosa menguasai tubuh kita. Karena kita menggunakan tubuh kita hanya sementara saja lalu mati. Jadi janganlah kita menuruti keinginan badani kita yang jahat, yang cenderung jahat ini. Dan janganlah kita sampai menyerahkan anggota tubuh kita menjadi alat untuk melakukan yang jahat. Tapi hendaklah kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk berpihak kepada Allah. Karena dulu kita mati rohani, tapi sekarang rohani kita sudah dihidupkan kembali. Jadi hendaklah anggota tubuh kita ini kita gunakan menjadi alat untuk melakukan kehendak Allah. Karena kuasa dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Kita sudah mati terhadap semua kewajiban lama termasuk segala peraturan hukum Taurat. Sekarang kita wajib hidup sebagai orang yang bersyukur karena kebaikan hati Allah yang sudah diberikan kepada kita. Tentu akan ada orang yang bertanya, kalau Allah baik kepada kita dan kalau kita tidak lagi wajib hidup di bawah hukum Taurat, apakah hal itu berarti kita boleh terus berbuat dosa? Tentu enggak. Kamu tentu tahu bahwa kalau kamu menyerahkan diri untuk melakukan kemauan orang lain, kamu sudah menjadi hamba orang itu. Ini prinsip. Kalau Anda mau menyerahkan, mau nuruti, Anda sudah jadi hamba. Begitu juga kalau kamu berbuat dosa, kamu menjadi budak dosa. Yang menjeratmu kepada kematian atau kalau kamu menyerahkan dirimu sebagai hamba Allah, hasilnya kamu menaati dan berhubungan baik dengan Allah. Puji Tuhan kita tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi dengan segenap hati kita sudah taat kepada ajaran yang sudah kita terima dari Allah. Sehingga kita dibebaskan dari kuasa dosa dan sekarang hidup sebagai hamba Allah yang dengan segenap hati mau hidup dengan benar di hadapannya. Saudara-saudaraku, ini lagi ya. Kalau saudara pada hari ini ya, ada orang-orang yang masih jatuh bangun dalam dosa. Ini perhatikan. Kalau saudara masih terjerat, aduh aku kok susah sekali ya menghadapi dosa-dosa yang ini dan itu. Saya kasih satu tips saudara-saudaraku. Ambil posisi seperti Yesus, kosongkan dirimu. Belajar untuk melayani, belajar untuk melihat hidupmu ini sebagai berkat. Ambil posisi bawah kalau perlu. Kita mengatakan hendaklah masing-masing orang itu menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Saudara bersikaplah lembut. Saudara jangan menggunakan kemarahan, jangan menggunakan power game ini. Belajarlah untuk mengampuni, mengalah bahkan. Kalau saudara merasa dirugikan, saudara berdoa, Tuhan, kadang-kadang saya percaya ada masa di mana kita rugi memang. Contoh paling gampang kalau ada orang pinjam uang sama saudara dan orang itu tidak mengembalikan, entah tidak mau atau tidak mampu ya. Tapi duit itu nggak balik gitu, misalnya. Saudara punya kesempatan untuk mengambil dua sikap. Yang pertama saudara bertindak kejam. Apalagi kalau saudara lebih powerful dari orang itu. Saudara bisa paksa orang itu untuk bayar. Panggil polisi, panggil jenderal, panggil pejabat, panggil preman, panggil debt kolektor. Saya pernah menangani satu kasus saudara-saudaraku di mana si A ini berutang kepada sekian puluh orang jemaat dan tidak bisa bayar. Dan jemaat ini kemudian kumpul mengajak saya ketemuan, gimana caranya nih? Ada yang bilang dipolisikan saja, diginikan saja, pokoknya diancam, masukkan penjara kalau perlu. Nah kemudian kita harus ngomong ke semua jemaat-jemaat yang lain. Jangan pernah menolong si A ini. Namanya mau dirusak begitu. Kita bongkar semua. Ininya. Saya bilang don't do it, jangan. Saya bilang. Iya kok Agus tidak kena. Enak kalau ngomong. Saya tahu ngomong itu enak saudara-saudaraku. Tapi ini kebenaran. Saya bilang kalau kamu merusak nama orang ini tidak akan pulih loh. Tapi kalau dia tidak pulih sudah pasti duitmu tidak balik saya bilang. Daripada kamu merusak namanya, why don't you pray for him? Doalah, doakan. Nah kalau Tuhan pimpin kamu, tolong dia.
Loh, kalau dibujuki lagi apa? Makanya minta pimpinan Tuhan. Kalau kamu doakan dia sungguh-sungguh dan Tuhan jawab doamu, dia dipulihkan, ada kemungkinan kamu dibayar utangmu. Betul nggak? Tapi kalau kamu kutuki dia, kamu rusak hidupnya, balik nggak duitmu? Nggak balik. Dan saya bilang, terus yang kedua, kamu minjemin dia, kalian minjemin dia itu dengan tujuan baik, karena teman kan. Awalnya baik, minjemin uang itu untuk nolong. Kenapa kamu berakhir dengan jahat, merusak namanya? Hanya karena kamu kehilangan uang, saya tanya. Just because you lose money, then you do the evil things. Anda sudah menghambakan diri kepada dosa. Nah kalau saudara misalnya mau ambil langkah yang benar, oke Tuhan, nagih ya nagih, oke didoakan, ditagih dengan baik, kasih kesempatan. Kalau perlu dibantu dia untuk bisa bayar bagaimana, mungkin dicicil atau gimana. Saudara berusaha untuk itu tetap balik, bukan berarti ya biarin enggak. Usahakan tetap balik, tapi tanpa melakukan hal yang jahat, you do the right thing. Dan siap, ada kemungkinan uang itu memang enggak akan kembali. Kalau saudara mau mengambil langkah itu, sekali lagi ini bukan pasif, pasrah, tidak. Tapi kalau saudara mau ngambil langkah itu, saudara kan jumpai dosa itu tidak berkuasa dalam hidup. Saya serius. Kalau saudara mau ambil jalannya Yesus mengosongkan diri. Orang itu kalau mengosongkan dirinya, dosa itu tidak mempan Bapak Ibu. Karena dosa itu hanya bercokol di ego saudara. Dosa itu hanya akan mengikat orang-orang yang berusaha untuk meninggikan dirinya. Tapi bagi orang yang mau kehilangan, yang mau merendahkan diri seperti Kristus, bahkan sampai rugi, dikatakan bukan kehilangan nyawa ya. Saya pikir hari ini gak ada lah orang demi orang lain sampai belani kasih nyawa itu, kita gak sampai segitunya lah. Tapi kita mungkin harus kehilangan uang, kehilangan nama baik, kita mungkin harus dipandang bodoh, mungkin di apa-apain, tapi ya kita bersedia. Kenapa? Because we know bahwa keperkasaan yang sejati itu adalah kekuatan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bukan pasif ya. Menanggung dengan tekun dan sabar. Saudara kalau sampai titik ini, saya kasih tahu. Anda tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Dosa tidak berkuasa, tidak efektif lagi dalam hidupmu. Petrus bilang karena siapa yang menderita penderitaan badani, itu berhenti berbuat dosa. Kalau nggak percaya, cobaan. Dan yang terakhir saudara-saudara. Sempurna kuasanya itu dalam kelemahan kita. Ini juga ayat yang luar biasa ya. Waktu Paulus itu berdoa untuk kelemahannya, Tuhan mengatakan begini, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Prinsip yang sama lagi. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kuasa Allah yang luar biasa Bapak Ibu akan dinyatakan lewat kelemahan manusiawi agar tidak ada yang dapat memegahkan diri. Saya kalau ngomong kelemahan jangan disamakan dengan dosa ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kelemahan ini bagi saya adalah keterbatasan. Nggak punya uang, ya hidup pas-pasan, atau kita ini orang-orang biasa, nggak punya pengaruh, tidak punya kuasa politik, tidak punya jabatan apa-apa. Ini kelemahan. Atau kita orang yang punya sakit, mungkin kita punya kelemahan-kelemahan misalnya kita nggak sekolah tinggi-tinggi, nggak bisa sekolah, atau apa. Setiap kita punya kelemahan, semua kita punya kelemahan masing-masing. Mungkin kita adalah orang yang nggak sabaran mungkin, atau kita adalah orang yang ya macam-macam lah. Ada yang karena dosa, ada yang karena enggak. Tapi anyway, semua kelemahan adalah sarana di mana kuasa Allah dinyatakan. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat, apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat dan yang tidak terpandang dan yang hina adalah bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saya tidak mengatakan saudara, aku bersyukur aku tidak bisa sekolah. Bukan itu. Bukan. Aku bersyukur aku tidak punya uang. Bukan. Tapi lihatlah semua kelemahan yang ada. Ya. Satu, sebagai sarana bagaimana kuasa Allah dinyatakan. Jadi kalau kuasa Allah dinyatakan lewat kelemahan saudara, saudara juga tidak hidup di dalam kelemahan itu. Anggap ya. Misalnya, aku ini tidak sekolah tinggi-tinggi. Tapi begitu favor Tuhan dinyatakan, saudara dalam kerjaan berhasil. Saudara bisa punya memimpin perusahaan bahkan. Padahal lulusan SMP. Ada nggak lulusan SMP yang jadi bos? Ada.
Jadi bukan berarti kita tuh, wah aku lemah, aku caci, aku gak bisa apa-apa, bisa aku bergantung sama Tuhan aja. Ya, gitu. Saya tuh kan ada lagu yang apa, Gandol Gusti ya kan, yang Gandol Gusti. Saya tuh enggak, iya betul sih gitu, tapi what does it mean when you Gandol Gusti? Ini bahasa campuran saudara-saudaraku. Apa artinya Gandol Gusti itu? Does it mean that you don't do anything? Anda gak ngapa-ngapain, pokoknya Gandol Gusti pasrah. Wis tinggal tunggu Tuhan berkati. Apa yang ngono? Tidaklah saudara-saudara. Namanya kekuatan dinyatakan lewat kelemahan Anda adalah pada saat di titik lemah Anda. Contohnya gampang gini kan, paling gampang ya. Saya minta waktu ya, mungkin lewat sedikit. Saya ini punya kelemahan, yaitu saya ini depresi. Saya ini penderita depresi, major depression disorder. Wah sering lah ngalami stres karena dewek. Saya ini kadang-kadang tuh pengen mati, pengen mati cepat gitu. Apalagi kan kakak saya meninggal, adik saya meninggal, saya ngomong Tuhan ya paling ya sebentar lagi aku lah paling ini. Orang bilang hus. Tapi dalam hati saya ada harapan itu. Tuhan aku gak perlu nanggung ini. Nanggung apa aku Agus? Depresi. Rasanya kayak apa? Sedih saudara-saudara. Sedih gitu. Sakit sampai sakit. Rasanya tuh kayak painful saudara. Bayangkan kalau contoh kalau saudara punya perusahaan, punya kerjaan ya. Bangun 30 tahun. Ini contoh ya. Terus tiba-tiba gempa bumi, banjir. Semuanya hilang dalam sekejap. Surat-suratnya hilang kabeh. Rasanya ya apa? Wedi sakit itu, ya itu depresi. Nah saya itu tidak ngalami hilang-hilang itu, tapi sakitnya ada, itu depresi namanya. Makanya saya itu paling ngerti kalau ada orang stres terus bunuh diri, saya ngerti. Saya dengar kabar-kabar ada anak muda lompat dan segala macam. Saya bukan menghakimi mereka, saya tahu rasanya. Nah itu kelemahan saya. Tapi saudara tahu enggak? Semua hikmat yang saya terima dari khotbah-khotbah saya, itu muncul karena saya itu depresi. Karena saya depresi, akhirnya saya tuh belajar tuh berpikir dalam. Belajar untuk mengelola emosi saya. Belajar untuk mengikuti firman. Karena saya tahu, kalau saya ini nyimpen dosa misalnya, saya bisa bunuh diri saudara-saudara. Saya enggak sanggup nyimpen dosa. Kan depresi itu tanpa dosa sudah berat gitu. Tambah dosa lagi disembunyikan, tambah berat saudara-saudara. Jadi depresi saya hari ini itu menjadi kekuatan saya justru. Hari ini saya enggak pernah marah, hari ini saya menjadi orang yang sangat stabil secara emosional. Tidak ada orang yang bisa bikin saya marah, seolah-olah begitu. Di rumah pun dengan istri, dengan anak, saya tidak pernah marah. Tanya istri saya. Saya mungkin sedikit, jengkel-jengkel dikit, tapi marah besar. Banting-banting enggak semua. Eman. Mau banting itu mikir, piro ya. Enggak begitu. Akhirnya saya ini punya kekuatan emosional yang menurut saya sangat besar. Saya menjadi orang yang betul-betul stable gitu. Kenapa? Karena saya bergumul mati-matian dengan depresi. Dan akhirnya kekuatan Tuhan. Dan banyak hikmat yang saya bagikan. Itu timbul pada saat saya itu bergumul dengan depresi. Tuhan bicara, menghibur, menguatkan. Jadi saya kalau ketemu orang stres, melayani orang-orang stres, saya santai. Dan banyak orang yang ditolong oleh kelemahan saya ini somehow gitu. Setiap kelemahan atau keterbatasan manusia adalah sarana untuk menerima anugerah. Jadi saya ini hidup di bawah anugerah. Saya ini orang yang bergumul dengan semua itu. Dan rasanya kalau sudah kumat ya, rasanya Tuhan saya pulang surga ya. Tuhan cukup itu. Tapi saya hidup sampai hari ini sukacita, tambah muda juga katanya bapak-bapak, ibu-ibu. Tambah seger Pak Agus, haleluya. Gak harus tes opo gitu kan. Tapi saya pikir enggak kok, maksudnya ya sudahlah saya belajar menikmati semua ini. Nah ini dia yang terakhir. Seorang yang perkasa dalam iman akan dikenal karena kerapuhan dan kelembutannya. Bukan dari superioritasnya atau sikap menguasai orang lain. Bukan dari sikap bosinya, ngerti ya. Saya tuh rindu, saya ini kan sudah hampir 60 saudara-saudaraku umurku. Saya mikir nanti kalau saya tua ya, saya mulai membayangkan. Saya kan mesti menyiapkan masa-masa tua. Saya kalau tua jadi orang seperti apa ya? Mungkin rambut saya habis, mungkin gundul, gak bisa tumbuh lagi. Ini masih bertahan sampai hari ini by the grace of God. Saya pertahankan mati-matian gitu. Ini urapan saya saudara-saudara. Atau jadi putih gitu kan. Kalau putih tidak mungkin gundul ya kan. Kalau gundul kan tidak kelihatan putihnya maksud saya. Tapi apapun yang terjadi saya ingin dikenal orang itu. Saya ingin gini. Begitu orang itu ngobrol sama saya 2-3 menit aja. Mereka bisa melihat Yesus dalam hidupku. Itu yang saya rindukan. Saya ingin dikenal karena kelembutan, kasih, kesabaran.
Saya tidak mau menjadi hamba Tuhan yang kemana-mana dikawal orang gitu. Kalau kemana-mana semua harus disiapkan. Enggak, kemana-mana tasnya dibawain. Saya enggak mau itu. Saya berdoa Tuhan jangan sampai aku seperti itu. Apapun yang saya hasilkan, apapun yang saya capai dalam hidup ini, saya tetap akan menjadi orang yang mencuci piring sendiri, nyapu ngepel sendiri saudara-saudaraku, karena memang tidak punya pembantu. Dan saya akan melakukan semuanya sebagai manusia biasa. Saya akan tetap jadi manusia biasa yang bisa diajak ngomong semua orang. Mau anak-anak, remaja, orang tua, orang kaya, orang miskin. Saya ingin saya ini bisa ngobrol dan saling memberkati dengan semua orang. Orang tidak perlu bikin appointment asal saya bisa ya. Kalau saya bisa, saya bisa. Disuruh apa aja saya mau kok. Khotbah mau cepat, ya besok ganti ini. Ya, saya tidak tanya teman-teman, saya tidak pernah menolak. Asal bisa waktunya. Kok Agus ada yang mau ketemu? Ayo. Siapa ya saya enggak tahu. Orang stres kok Agus. Ada yang mau ketemu? Ayo. Ini pecandu obat lagi gini. Ayo. Saya ayo aja. Pokoknya bisa. Saya mau menjadi seperti itu. Dimana orang mengenal saya itu bukan karena superioritasnya. Ini hamba Tuhan yang orang hebat. Enggak. Saya doa Tuhan aku enggak mau. Biarlah orang kalau lihat saya tuh sebagai orang biasa. Rapuh. Soft. Loving person. Itu cita-cita saya Bapak Ibu. Jadi kalau saudara melihat ada satu arogansi dalam hidup saya, saudara tegur saya langsung. Tegur aja. Wah Agus, sikapmu enggak benar. Saya punya orang-orang seperti itu di Galaksi. Teman-teman yang bisa langsung ngilokno saudara. Di sini ada. Ya kalau dia enggak setuju, dia langsung bisa ngomong bebas sama saya. Saya senang gitu, saya biarkan. Padahal saya ini pendeta, gembala gitu kan, tapi ya salah. Amin. Jadi bagi saya itu yang saya rindukan. Sampai saya tua itu menjadi orang yang lembut, yang humble, yang approachable, agreeable. Tidak pernah bertengkar, tidak pernah menghakimi, tidak pernah berdebat dengan orang. Saya hanya akan memberikan nasihat, diterima syukur, enggak diterima ya awas. Terima syukur, enggak diterima ya sudah. Tapi saya akan terus mengasihi, menerima, dan melayani orang-orang. Amin. Kita berdoa. Let's pray. Teman-teman bisa maju ya. Saudara-saudara, sekali lagi hari ini saya berharap saya bisa memutar balik cara pikir kita. Kenapa? Karena saya lihat banyak orang Kristen tidak menyadari keperkasaan Allah dalam hidup mereka. Hanya karena mereka tidak kaya. Hanya karena mereka tidak pelayanan di mimbar. Hanya karena mereka tidak menonjol, tidak populer. Hari ini dunia menjunjung tinggi kepopuleran, kekayaan. Ya kan? Kekuasaan. Hari ini orang mencari tiga instrumen kuasa. Uang, seks, kekuasaan. Seks itu alat kekuasaan saudara-saudara. Seks itu membuat Anda bisa menaklukkan orang. Laki menaklukkan perempuan, perempuan menaklukkan laki-laki. Dengan seks. 3 hal ini dikejar orang dunia. Kita ingin menjadi yang paling kaya. Kita ingin menjadi nomor 1. Kita ingin menjadi superior. Kita ingin bisa menaklukkan, mengalahkan. Kita menafsirkan more than conqueror itu lebih daripada penakluk sebagai satu gambaran seorang penguasa yang semua orang tunduk menjilat kepadanya. Kemana-mana tasnya dibawakan. Kemana-mana pun itu dibukakan. Apakah itu kekuasaan? Secara dunia iya. Nah, bagi Allah bukan. Karena apa yang dihormati orang, apa yang dibanggakan orang, itu kehinaan bagi Allah. Apa yang dikagumi orang, dibenci Tuhan. Itu ada ayatnya saudara-saudaraku, cari sendiri. Apa yang dikagumi manusia, dibenci Allah. Allah itu kepikirannya kebalik. Bukan Allah yang kebalik, kita yang kebalik. Allah itu melihat dalam kematian Kristus, dalam penyerahan dirinya, dalam pengosongan dirinya. Ketuhanan Kristus itu akan dinyatakan. Bagaimana Anda menjadi orang-orang yang bertuhan dengan Kristus? Bagaimana Anda menjadi orang-orang yang perkasa dalam Tuhan? Yesus bilang, pikulah salibmu, sangkal dirimu, dahulukan orang lain, ampuni yang bersalah kepadamu. Jangan beragama untuk dilihat orang, jangan menghakimi katanya. Semua nasihat Kristus itu membawa kita kepada kerendahan hati, kelemah lembutan. Sebab itu pada hari ini mari kita renungkan pesan ini saudara-saudaraku.
Saya bersyukur untuk saudara yang punya kuasa hari ini. Secara materi ya, Anda berhasil, Anda direktur, Anda pemilik perusahaan, Anda CEO, Anda mungkin punya buruh atau pegawai ratusan ribuan, saya nggak tahu. Tapi saya bersyukur. Dan saya ingin katakan, gunakan kekuatan Anda, keuangan Anda untuk hal-hal yang baik saja. Jangan pernah menggunakan uangmu untuk hal-hal yang jahat. Mengancam orang, paksa orang, enggak. Gunakan untuk yang baik. Gunakan untuk menerangi dunia Anda. Gunakan untuk mengangkat orang lain. Jangan gunakan untuk melindungi dirimu. Saya ada kenal satu pengusaha kemana-mana itu bawa pistol di kaki, saudara-saudara. Ada di sini ada pistolnya. Power. Mungkin dia berpikir bahwa jangan sampai aku dirampok atau apa. No. Kalau saudara memang punya kekuatan sebesar itu, gunakan, pakai. Bukan untuk melindungi dirimu, bukan untuk membuat saudara itu jadi superior, bukan untuk membuat saudara itu jadi lebih baik, lebih kaya, lebih mewah dari orang lain. Don't do that. Pakailah untuk memberkati orang. Pakailah untuk pekerjaan Tuhan, pakailah untuk pekerjaan misi, pakailah untuk membangun panti asuhan, pakailah untuk kasih makan, kasih beasiswa orang-orang. Pakai semua itu, saudara akan menumpuk harta di sorga nanti. Tapi bagi saudara-saudara yang pas-pasan, ya, yang cuancak, gaji 15 koma tadi saudara-saudaraku. Ya mau liburan ke Batu aja nabungin 6 bulan gitu ya. Saudara jangan minder. Jangan merasa, aduh ini bukan siapa-siapa, I'm nobody. Jangan. Saudara perhatikan, cari tahu Tuhan kasih aku tanda keperkasaanmu. Sekali lagi, wujudnya adalah kesabaran, kelemah lembutan, ketekunan. Dan saudara kalau jalannya benar, walaupun saudara tidak punya uang, perhatikan ya, walaupun saudara tidak punya uang, orang akan menghormati saudara. Saya serius. Keluargamu akan menghormati engkau. Kalau benar ya. Saudara tidak perlu punya uang, tidak perlu powerful, tidak perlu bisa ngancam orang. Enggak. Orang akan menghargai saudara. Mereka akan minta nasihat Anda. Saudara akan menjamah mereka dengan perhatian kasihmu. Bahkan saudara tidak punya uang pun bisa memberi kepada orang-orang yang lebih tidak beruntung dari saudara. Oh, sikap semacam ini saudara-saudaraku. Membanggakan Kristus, saya kasih tahu. Tuhan itu bangga dengan anak-anak yang sekuat ini. Bagi saya lebih kuat mana? Seorang dengan uang triliunan yang bisa membayar polisi untuk menjalankan apa yang dia mau. Atau orang yang tidak punya uang tapi yang dihargai, dicintai oleh suaminya, oleh istrinya, oleh anak-anaknya. Orang yang dicintai, dihargai oleh teman-teman baiknya. Orang yang mengampuni, orang yang menerima semua orang. Orang yang menjadi orang yang penuh kasih dan kesetiaan. Menurut saya lebih kuat orang yang kedua. Dan Tuhan akan mengakui ini pada hari penghakiman. Amin. Tuhan akan mengatakan, well done. Baik sekali hambaku yang setia. Mari kita berdoa.